Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Syafla Mariana dengan ID REK 5744325, Program Studi Pendidikan Sejarah, Sekolah Penempatan SD Negeri 120/3 Kemantan Darat. Dengan dosen pembimbing lapangan, Bapak Afan Yusra, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai pembekalan kampus mengajar angkatan 6. Materi yang pertama mengenai asesmen literasi dan numerasi di sekolah yang dinarasumberi oleh Ibu Rahma Zulaiha. Asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui hasil belajar atau menyusun strategi belajar maupun sarana belajar. Informasi yang diperoleh dari asesmen berupa pemetaan hal-hal yang sudah dikuasai siswa maupun belum dikuasai siswa menjadi umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan mendorong hasil belajar siswa. Yang pertama, rencana mengajar. Yang kedua, proses belajar mengajar. Yang ketiga, asesmen. Yang keempat, analisis dan umpan balik. Ada 5 prinsip asesmen. Yang pertama valid, yang kedua konsisten, yang ketiga adil, yang keempat fleksibel, dan yang kelima memberikan umpan balik. Berikutnya asesmen tingkat kelas. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan asesmen ini, yang pertama mengakomodir keunikan siswa, yang kedua fleksibilitas dalam waktu dan jadwal bagian erat dari pembelajaran. Laporannya dapat dilakukan secara immediate. Yang ketiga, ada peran wawancara untuk kerja, penilaian proyek, mind mapping, kuis, portofolio, sesi debat, dan menyusun jurnal, blog, vlog, atau menyusun lirik dan bercerita. Yang keempat, ada mind map atau membentuk kebiasaan, pola pikir, karakter dan menjadikan sosok pembelajaran sepanjang hayat. Ada 4 cara untuk pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Yang pertama, mengolah data atau informasi yang terkumpul. Yang kedua, menetapkan skor berdasarkan pedoman, penskoran yang mencangkup semua aspek yang akan dicapai oleh siswa. Yang ketiga, menginterpretasikan data, yaitu memahami capaian kompetisi yang diharapkan. Yang keempat atau yang terakhir, membuat hasil kesimpulan yang mencakup hasil pemetaan siswa pada penguasaan materi. Berikutnya ada literasi dan numerasi. Literasi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Berikutnya numerasi. Numerasi adalah kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan simbol dalam matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, berikutnya materi kedua mengenai literasi dan numerasi yang dinarasumberi oleh Ibu Zulfa Sahia. Praktik literasi menugaskan siswa membuat sinopsis adalah cara memastikan siswa benar-benar membaca. Berbeda dengan belajar berbicara, belajar membaca adalah proses yang paling tidak natural. Krisis literasi memiliki konsepsi ini. Anak-anak tidak belajar membaca dengan cara berbeda di lingkungan yang bisa membaca. Yang keempat, anak tidak bisa belajar dengan hanya dibacakan buku oleh orang tua mereka. Membaca buku bukanlah satu-satunya strategi yang membuat anak bisa membaca. Membaca memerlukan waktu belajar dan berlatih yang cukup lama sehingga anak-anak memerlukan pembelajaran secara langsung. Lantas bagaimana sih caranya untuk kita bisa menguatkan literasi di dalam lingkungan kelas atau lingkungan pembelajaran kita?
Cara yang pertama, kita dapat melakukan pemetaan kemampuan literasi siswa di awal pembelajaran. Yang kedua, memberikan intervensi sesuai dengan kemampuan siswa dalam kegiatan belajar terbimbing. Yang ketiga, memberi materi yang sesuai dengan kemampuan literasi siswa. Dan yang terakhir, mengajarkan strategi membaca dan memahami, mendalami teks di semua mata pelajaran. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu mengenai konsep dasar numerasi yang dinarasumberi oleh Bapak Diki Noto Afia. Numerisasi tidak sama dengan matematika. Numerasi adalah hal yang muncul di berbagai konteks. Numerasi atau literasi matematika adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Lantas, apa sih perbedaan matematika dalam sekolah dengan perbedaan matematika di luar sekolah? Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, matematika dalam sekolah. Matematika dalam sekolah lebih terstruktur, prosedural, atau lebih banyak hitung-hitungan, pemecahan masalah. Masalah sering tidak relevan dengan kehidupan nyata. Semua informasi yang diberikan cukup dan digunakan untuk kehidupan sekolah. Membutuhkan strategi yang sudah diketahui sebelumnya, model matematika seringkali sudah diberikan. Peserta didik diajarkan konsep tertentu, kemudian diberikan latihan atau soal saat di kelas. Yang berikutnya, matematika di luar sekolah. Yang pertama, tidak terstruktur. Yang kedua, membutuhkan penalaran, tidak selalu tahu prosedurnya. Yang ketiga, pemecahan masalah. Yang keempat, masalah lebih banyak yang memang relevan dengan kehidupan. Yang kelima, informasi bisa kurang, bisa lebih dari yang dibutuhkan. Membutuhkan strategi yang belum tentu diketahui sebelumnya. Yang berikutnya, membutuhkan model dengan matematika. Yang terakhir, konsep beragam atau bercampur. Baiklah, itu tadi kesimpulan mengenai pembekalan hari ketiga dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.